Hai guys. guys, balik lagi bersama kami. Di sini saya Ilmi Akbar Ibani sebagai anggota Forum Remaja PKBI Kepulauan Riau bersama dengan Baby Beauty, Ketua Forum Remaja PKBI Kepulauan Riau. Nah, di sini kami bakal, dan sebelumnya itu kita udah ngebahas tentang Apa sih itu? apa sih hak kesehatan reproduksi dan seksual gitu kan. Nah, di sini kita mau ngebahas tentang pentingkah pengetahuan ini untuk remaja gitu. Betul. Nah, penting gitu ya. Karena remaja tuh bisa mempelajari banyak hal yang terkait dengan kondisi organ reproduksi mereka. Betul. Serta mengenal tentang pendidikan seksual. Selain itu juga remaja tuh akan lebih memahami tentang perubahan-perubahan fisik di masa peralihan menjadi orang dewasa gitu kan, yang erat kaitannya dengan kesehatan reproduksi manusia. Nah, ini ada beberapa informasi terkait kesehatan reproduksi sebagai diketahui oleh remaja nih. Yang pertama tuh apa? Mereka tuh yang kita para remaja harus memahami masa pubertas. Pubertas adalah masa perubahan tubuh anak-anak menjadi dewasa, yang kita tahu semua ya. Di masa pubertas ini akan ada sejumlah perubahan yang berkaitan dengan reproduksi, baik secara yang terjadi di laki-laki dan juga perempuan. Nah, umumnya pubertas pada anak perempuan dimulai pada usia 11 tahun. Sementara para laki-laki rata-rata dimulai 12 tahun. Jadi lebih duluan wanita, benar. Berikut merupakan kayak ini kami kasih contoh pubertas pada anak perempuan ya, walaupun mungkin kita semua udah tahu ya, tapi ya nggak apa-apa, ini kami kasih contoh untuk mungkin ada adik-adik yang nonton. Nah, yang pertama itu pertumbuhan payudara, yang kita semua tahu pasti ketika anak perempuan mengalami pubertas bakal ada pertumbuhan payudara. Yang kedua mengalami menstruasi, dan yang ketiga tumbuh rambut kemaluan dan bulu ketiak. Yang keempat mulai munculnya jerawat nih. Biasa tuh anak-anak cewek kan pasti udah pada ya tumbuh jerawat, ya nggak apa-apa itu pubertas kok gitu. Terus juga bertambah tinggi, berat badan, serta perubahan bentuk tubuh. Nah, yang laki-laki apa nih, Mi? Nah, yang laki-laki itu yang pertama ada pertumbuhan dari penis dan testis. Selanjutnya ada rambut kemaluan yang lebih tebal, tumbuhnya bulu ketiak. Anak laki-laki juga akan mengalami mimpi basah dan perubahan suaranya itu jadi lebih berat. Nah, yang tadi kita sebutin itu semuanya normal gitu. Normal jadi banget. Untuk anak-anak yang kok aku gini, dan makanya ini pengetahuan yang bisa kalian dengar. Jadi kalian bisa ngeliat, oh ini tuh normal gitu. Terus juga yang kedua apa, Mi? Nah, yang kedua itu kita bisa mengetahui cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Setelah mengalami masa pubertas ini, kita sebagai anak juga perlu mengetahui tentang cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Saat perubahan fisik terjadi, anak juga perlu menyadari tentang bertanggung jawab menjaga kesehatan tubuhnya sendiri gitu. Terlebih pada bagian intim mereka. Karena mengerti tentang cara menjaga kebersihan itu gaya hidup yang sehat, dapat melindungi diri dari berbagai penyakit yang berkaitan dengan organ reproduksi gitu. Benar banget. Nah, pada perempuan itu ada penyakit yang berhubungan dengan organ reproduksi itu. Iya benar, pasti ada. Kalau misalnya nggak dirawat gitu, nanti bakal ada penyakit yang kayak kita semua tahu, pasti ada kayak klamidia. Aku juga baru tahu ini penyakit ada gitu. Terus yang kedua ada juga gonore, sifilis kita tahu ya, HIV, HPV gitu. Terus juga ada trichomoniasis dan herpes. Terus yang kedua juga ada gangguan keterkaitan kondisi rahim dan masalah infertilitas. Nah, kondisi ini termasuk endometriosis, fibroid rahim, sindrom ovarium polikistik, dan lain-lain. Aku juga baru pertama kali nih masalah tentang penyakit, dan ternyata tuh banyak gitu. Banget gitu. Jadi emang kayak kita di sini sama-sama belajar juga. Terus yang ketiga ada kanker yang ditemukan di organ reproduksi seperti kanker serviks, ovarium, dan rahim. Dan yang terakhir ada penyakit yang timbul pada organ intim karena kekurangnya kebersihan tadi, yang kayak kita bilang kenapa harus bersih ya ini, karena takut ada penyakit-penyakit ini kan, seperti bakterial vaginosis,
yang menyebabkan infeksi, bau tidak sedap dan gatal pada organ intim wanita kayak gitu. Nah ada juga yang untuk laki-laki, apa tuh Mi? Tolong dijelasin. Nah, untuk laki-laki itu ada penyakit menular seksual. Penyakit ini itu ada sama tadi kayak yang ada chlamydia, gonorrhea, sifilis, HPV, HIV atau AIDS. Terus yang kedua itu ada gangguan kesehatan yang berhubungan dengan fungsi seksualitas. Jadi disfungsi ereksi. Jadi mungkin ejakulasi dini gitu bagi pria gitu kan. Jadi yang ketiga itu ada kanker yang ditemukan pada organ reproduksi seperti kanker prostat atau kanker testis. Itu karena dengan mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi ini dapat membekali remaja untuk melindungi dirinya sendiri gitu, bukan hanya dari penyakit tapi juga secara sadar menjaga diri dari masalah lainnya kayak gitu. Betul sekali. Nah, terus juga ada juga manfaat pengetahuan kesehatan reproduksi. Gitu. Jadi menurut aku suatu hal diciptakan itu pasti ada manfaat dan tujuannya, bener kan? Nah, manfaatnya sendiri beberapa masalah yang bisa dihindari jika mendapatkan pengetahuan mengenai reproduksi sejak remaja gitu. Manfaatnya yang pertama adalah mengetahui pendidikan seksual dan memahami dampak perilaku tersebut dari sisi kesehatan dan sosial. Jadi bukan hanya dari kesehatan, kadang sosial juga berpengaruh kan, karena kita tinggal di lingkungan yang mayoritasnya Islam dan tidak membenarkan hal-hal yang negatif gitu kan. Nah, terus juga sehingga tidak terbawa arus pergaulan bebas di masa remaja. Yang kedua apa Mi? Yang kedua itu ada, kalau kita udah memahami pendidikan seksual, anak remaja atau kita ini dapat membuat keputusan mengenai perilaku seksual yang positif untuk dirinya. Jadi kita nggak dibodoh-bodohi orang yang lebih tua atau orang yang lebih tahu tentang kesehatan reproduksi ini gitu. Jadi kita ya tidak mengalami pelecehan seksual gitu. Jadi kita tahu batas kita gimana, kita nggak boleh dipegang atau dilakukan gitu sih menurut aku. Benar. Nah, terus juga ada yang ketiga. Ada yang ketiga itu anak juga mampu menghindari tindak kekerasan seksual yang dapat merugikan diri. Jadi kayak pemerkosaan, pedofilia kayak gitu. Jadi mereka bisa self defense gitu kan berarti. Ya, terus yang keempat ada apa lagi nih? Itu kita sadar akan keputusan perilaku seksual termasuk menghindari seks pranikah. Ini terkait pada kemungkinan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan ya gitu. Jadi ya mereka mengenal reproduksi mereka menghindari hal-hal negatif yang tadi aku bilang. Dan yang terakhir ada sebuah penelitian menyebutkan jika kehamilan pada remaja lebih beresiko, dan ini juga yang mungkin akan berkontribusi pada angka kematian ibu akibat komplikasi di masa kehamilan yang kayak tadi aku bilang. Ya, lebih baik kita mengenali semua dari awal dibanding salah dari awal kayak gitu. Jadi ya untuk mengajari anak tentang seksual dan reproduksi itu nggak ada salahnya ya Mi, karena emang itu yang mencegah mereka melakukan hal-hal yang di luar kendali dirinya sendiri gitu kan. Nah, terus juga meski pengetahuan seksual reproduksi adalah hal penting, nyatanya sebagian orang masih menganggap pembahasan ini adalah hal yang tabu, yang kayak tadi kita bilang juga ya nih. Bahkan karena ini juga remaja jadi enggan bertanya kepada orang tua tentang kesehatan reproduksi dan hal terkait seksualitas, karena kebanyakan mungkin ketika anaknya nanya, mamanya malah ngelarang untuk karena udah tahu gitu kan. Tabu gitu ya. Gitu sih. Mungkin sekian kali ya sharing kita kali ini tentang manfaat pentingnya pengetahuan HKSR gitu bagi remaja. Kayak gitu. Nah, ntar kita jumpa lagi di sesi lain dan mungkin topik lain. Makasih juga buat teman-teman yang udah nontonin kita, yang dukung kita terus. Jangan lupa kalau misalnya kalian punya masalah, kalian malu nih cerita ke orang tua tentang reproduksi kalian, seksualitas kalian, PKBI itu siap gitu. Iya, menerima curhatan anak muda zaman sekarang yang mungkin nggak bisa untuk orang tua dengerin. Kami punya konselor sebaya, dan mungkin kalau buat teman-teman yang merasa ada kecemasan tidur, kurang tidur, kecemasan yang berlebihan gitu, kami juga ada psikolog yang emang profesional. Pokoknya makasih udah
nonton kami. Sampai jumpa. Maaf ada kesalahan. Maaf ya Jumpa. guys, dah.